Pemerintah Kota Bandung belum bisa memastikan kapan sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19 akan dilakukan. Meskipun demikian, kesiapan penerapan sekolah tatap muka terus dimaksimalkan. Dinas Pendidikan Kota Bandung menyatakan telah menyiapkan skenario jika pembelajaran tatap muka atau PTM dilaksanakan dalam waktu dekat. Skenario dibuat untuk tahapan pembelajaran saat pandemi. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra menyatakan, dibukanya kembali pembelajaran tatap muka bagi tingkat SD dan SMP pertimbangannya tergantung pada penyebaran COVID-19 di Kota Bandung dengan konsultasi ke Satgas COVID-19. Menurutnya, secara umum sekolah di Kota Bandung telah siap untuk melakukan tatap muka. Kesiapan tersebut mencakup penerapan protokol kesehatan di sekolah hingga daftar kesiapan guru dan orang tua siswa yang bersedia melakukan belajar tatap muka. Meski demikian, pelaksanaan belajar tatap muka tetap diserahkan pada kebijakan final pemerintah. Tidak benar. Artinya kami tidak pernah berpikir, tapi kami menyiapkan segala sesuatu kemungkinan, skenario. Oke. Tapi kesiapan itu ada yang menjadi domain dinas pendidikan, domain sekolah, dan jangan lupa ada domain yang menjadi kewenangan pihak di luar dinas pendidikan. Bagaimana mengatur tentang protokol kesehatan di sekolah, bagaimana menyiapkan kesiapan guru, bagaimana mengatur kurikulum di sekolah, itu sudah kami siapkan. Tetapi ada kondisi lain yang tidak bisa menjadi domain distrik. Adanya wacana kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di Kota Bandung mendapat respon beragam dari sejumlah orang tua siswa. Ada yang setuju, ada juga yang menolak wacana ini. Saya sih antara setuju nggak setuju, tapi kalau menurut saya sih lebih bagus dilihat dulu ya perkembangannya. Apakah perkembangan virusnya itu sudah turun jauh, dan vaksin kan kita lihat dulu vaksinasinya sudah seberapa banyak. Karena kalau keadaan tidak memungkinkan, apalagi anak-anak sekolah kan kadang nggak bisa diem ya. Kita kan jaga jarak juga agak repot. Kalau untuk saya pribadi sih untuk sikon sekarang karena belum semuanya kena vaksin, itu saya sih belum setuju ya, karena kita nggak bisa pantau anak-anak. Terus kalau anak-anak kan juga belum tahu protokol kesehatan mesti gimana gitu sih. Kalau saya setuju atau enggak sih tergantung ya, maksudnya di sekolahnya itu bisa ya soalnya anaknya masih kecil gitu ya, masih SD kelas 1 gitu. Sedangkan mereka sih pasti masih agak susah ya kalau misalkan harus jangan begini, pasti interaksi sama teman-temannya masih masih rentan ya. Menurut epidemiolog Griffith University Diki Budiman, belajar tatap muka harus disiapkan secara maksimal di tengah pandemi COVID-19. Terlebih, angka positivity rate COVID-19 di Indonesia masih sekitar 12% saat ini. Diki tidak bisa memprediksi kapan waktu ideal untuk melakukan KBM tatap muka. Hal itu bergantung pada tingkat penyebaran COVID-19. Selagi menunggu waktu pasti sekolah dibuka, ada beberapa hal yang harus disesuaikan, mulai dari penyesuaian bangunan sekolah yang harus banyak ventilasi udara, vaksinasi pada petugas sekolah, penyesuaian kurikulum hingga teknis pembelajaran tatap muka di kelas. Yang tadinya misalnya 40 ya, sekali masuk mau 15, mau 20 itu akan sangat bagus. Kemudian juga durasi belajarnya, satu mata pelajaran itu dibatasi tidak lebih dari misalnya 30 menit. Nah, itu lebih bagus. Kemudian di antara satu mata pelajaran dengan yang lain ada jeda 10 menit misalnya untuk anak-anak di ruangan luar ya, di outdoor, dan baru masuk lagi. Diki menambahkan, KBM tatap muka pada tahun ini berisiko, walaupun tenaga pendidik sudah diberi vaksin COVID-19. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandung, hingga Maret ini sudah ada sekitar 1.339 guru yang sudah divaksin dari total lebih dari 20.000 guru di Kota Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.